Apa benar bapak ayah kandung Aini? Ayah kandung Ratna Manikam Saptarini. Daru, tolong ambilkan kotak kayu di lemari di kamar Pak De ya, yang paling bawah. Baik, Pak De. Ini Pak De. Aku bukan ayah kamu, Ratna. Aku hanya bekerja di tempat ayahmu yang asli. Ini kalung peninggalan ayah kamu. Terus, Pak, kalau saya boleh tahu di mana bapak saya sekarang, di mana keluarga saya sekarang? Kenapa saya harus dititipin di panti asuhan? Ternyata benar saya Ratna Manikam Saptarini, Pak. Iya. Tempat itu Mari coba dibacain ayat kursi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ini lukisan-lukisan yang mau aku jual. Tapi apa ini semua uang yang cukup ya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Ya enggak juga sih. Lagian lukisan-lukisan kayak begini tuh nggak bakalan kejual mahal. Kamu kan tahu sendiri, zaman sekarang lagi susah. Orang-orang nggak mungkin ngeluarin uang banyak cuma buat beli lukisan. Nih, hasil penjualan lukisan kemarin. Ini kok uangnya cuma segini sih, Mas? Seharusnya penjualan lukisan-lukisan ayah itu bisa kejual dengan mahal, Mas. Kamu bisa nggak sih nggak usah protes? Ya terima aja sih. Kamu pikir gampang ngejual lukisan tua kayak begini? Lagian bapak kamu itu mewarisin lukisan. Harusnya warisan itu tanah, rumah, usaha, kendaraan yang gampang dijual. Jaga omongan kamu ya, Mas. Kamu jangan ngatain ayah aku seperti itu. Ya terus mau kamu apa? Kita butuh duit. Jadi nggak usah sok jual mahal. Harusnya kamu itu bersyukur kalau Tommy itu bisa dapetin pembeli lukisan tua itu. Kamu kok jadi istri kerjanya komplain terus. Udah Tom, kamu bawa aja lukisan-lukisan ini. Ya Bu. Ibu mau lihat-lihat dulu, siapa tahu ada koleksi lain yang bisa dijual. Say. Ya Allah, Pak De. Kita bawa ke rumah sakit aja ya. Mas Daru, di sekitar sini apa ada ambulans atau mungkin tetangga yang punya kendaraan? Baik. nggak usah, Daru. Pak De sudah nggak kuat. Dekatkan saja Ratna ke sini. Ada di sini, Pak. Ratna, kamu sengaja disembunyikan oleh keluarga kamu. Alasannya karena banyak ancaman yang mengancam nyawa kamu dari makhluk-makhluk yang tidak bisa disebutkan namanya.
Saya nggak ngerti kenapa harus terjadi kayak gini ke saya. Hanya itu yang bisa Bapak jelaskan ke kamu. Yang pasti, hari ini mereka semua makhluk sudah tahu keberadaanmu. Maafin Bapak, Bapak tidak bisa membantu. Mereka tidak akan berhenti karena semua makhluk-makhluk itu akan terus mengganggu sampai kamu celaka. Tasako. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maafin aku ya. Aku terpaksa jualin koleksi-koleksi ayah buat bertahan hidup. Sekarang cuma tinggal lukisan ini aja. Lukisan sisa ini aja ya? Tapi lumayan juga nih untuk dijual. Enggak. Ini nggak dijual, Bu. Sebelum meninggal, ayah titip pesan kalau lukisan ini tidak akan pernah dijual gimana pun kondisinya. Alah, jangan lebay kamu. Toh ayah kamu juga udah nggak ada. Dan ayah kamu nggak bakal tahu kalau lukisan ini dijual. Bu, enggak bisa, Bu. Jangan dijual lukisan ini. Lepas! Sakit tau nggak? Dasar kurang ajar kamu. Apaan sih kamu? Perlakuin ibu aku seperti itu. Emang dasar ya? Udah tahu keadaan kita lagi susah kayak gini. Dia nggak mau. Dia nolak jual lukisan ini, Tom. Ayo, Tom, ambil, Tom. Enggak, Ini mau aku jual. enggak, lepasin. Kita butuh uang. Enggak, jangan jual lukisan ini. Lepas dia. Ini. Dasar ya kamu. Kamu itu emang kurang ajar. Kalian berdua yang kurang ajar. Terutama kamu, Mas Tom. Kamu itu seharusnya kerja dan hidupin keluarga kita. Bukan cuma ngandelin peninggalan ayah doang. Dasar istri nggak berbakti kamu ya. Cuma perkara lukisan doang. Kamu bisa-bisanya menghina aku sama ibu aku. Dibilang merusak semuanya begitu. Ini tuh cuma lukisan butut. Kamu marah-marah karena kesetanan kayak begitu. Emang ya. Kamu itu emang istri nggak tahu adab. Nyesel saya restuin pernikahan kalian. Salah dah ah. Woi, lu kagak ada malu-malunya ribut mulu tetangga lu pada dengerin. Gila bener nafsu bener lu mau ngejual itu bandak besan. Bener pisan eta teh bari eueuh nu ngalah atunya teu ka era. Ini teh banyak orang atuh. Kalian udah nggak usah pada julid. Bubar sana bubar. Pada kepo aja kerjanya. Bubar. Emang keluarga kagak ada akhlak begitu, kasih tahu malah nyolot. Ribut dah terusin, sampai kebakar tuh rumah. Enak. Ada ya mertua kayak begitu modelannya. Ah, gila. Bener pisan atuh Yen. Eta teh mertua teh meta harga diri pisannya. Mertua siapa nih yang digosipin, ha? Gosipnya di sini lagi. Ya, kalau anak-anak kecil yayasan denger gimana? Mau nurunin gosip-gosip? Mince, lu tuh kagak mince. Barusan ada kejadian di rumahnya. Oh iya, saya juga denger tuh. Emangnya sebenarnya gimana sih ceritanya? Kepo juga lu. Jadi untuk si Mince sama si Tommy maksain pengen ngejual untuk pengen jual barang-barang peninggalan bapaknya si Dias. Ih, udah banget ya lagian si Mince juga ya. Orang mah anaknya tuh si Tommy tuh suruh kerja kek begono ya malah dia ngedukung dia si Tommy morotin Dias. Ibu teh menigeuleuh atunya sama mereka. Lamun inget na perjuangan salaki ibu teh nyari nafkah ke luar negeri. Eta teh ningali si Tommy teh kayak parasit gitu. Kasih
belen pisannya. Sama aja kayak Mbak Dias tuh. Hah? Dari dulu kan udah terkenal deh. Sombong banget sama warga. Kalau udah begini ceritanya, warga-warga juga pasti kayak nolongin dia. Tah, padahal mah dulu tehnya pas ibunya masih hidup, eta teh anak nate baik gitu. Sekarang teh jadi berubah. Ini, Ini. Ainun. Hai. Kenapa? Waalaikumsalam. Dari mana? Aku habis dari luar. Iya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ai. Ih, bocah ngapa dah? Buru amat Aini, kenapa kalau mukanya begitu? Ini teh kayak habis nangisnya. Kayaknya mah terjadi prahara antara Aini sama Malik, bohong. Kamu emangnya bener-bener istri durhaka ya? Kamu biarin aku sama ibu aku diperlakuin seperti itu sama warga. Keterlaluan kamu. Justru karena kelakuan kalian berdua yang udah buat aku kayak gini, Mas. Selama ini ayah dan keluarga aku yang udah ngangkat derajat hidup kalian, tapi apa balasannya? Balasannya itu kalian cuma memanfaatkan kami demi kepentingan kalian berdua. Jadi selama ini kamu menganggap saya dan Tommy itu keluarga rendahan. Aku gak pernah bilang kayak gitu, Bu. Aku bukan ibu yang bisanya ngerendahin mantu di depan umum. Tom, ini udah gak bener, Tom. Ibu hari ini sakit hati banget. Sekarang juga kamu ceraikan dia. Dia itu udah gak punya apa-apa lagi. Ceraiin, Tom. Silakan. Oh, kamu nantang. Jadi memang seperti ini yang kamu mau, gitu? Oke. Aku talak kamu. Talak 3. Iya, tapi jangan lupa. Jangan lupa kamu balikin hasil penjualan lukisan-lukisan ayah aku. Aku masih baik ya Mas sama kamu. Aku nggak minta balik semua lukisan itu. Tapi itu hasilnya kita bagi 2, habis itu kita udah nggak ada urusan lagi. Siapa kamu sebenarnya? Mau apa kamu? Keluar kamu sekarang! Kamu yang bunuh Sabto. Kamu yang bunuh Sabto. Bukan aku! Ternyata bukan mimpi. Siapa bilang itu cuma mimpi? Ya Allah ya Tuhanku. Jauhkanlah hamba dari godaan setan yang terkutuk. Jauhkanlah hamba ya Allah, tolong lindungilah hamba. Alhamdulillah. Kayaknya aku bukan berhalusinasi atau mimpi. Tapi aku nggak tahu apa artinya kenapa nenek-nenek itu selalu muncul di depan aku.
Apa mungkin ini ada hubungannya sama yang dibilang sama Pak Sabto? Maafin Bapak. Bapak tidak bisa membantu. Mereka tidak akan berhenti. Karena semua makhluk-makhluk itu akan terus mengganggu sampai kamu celaka. Apa nenek-nenek itu yang dimaksud sama Pak Sabto? Beneran apes. Gara-gara kebawa emosi. Aku sekarang cuma dapat bagian nih segini. Kalau gitu aku nggak bakal kasih lukisan peninggalan ayah. Enggak. Aku nggak boleh terpuruk. Pokoknya aku harus bisa hidup tanpa Mas Tommy. Ini gimana caranya ya? Ini kalau pakai uang segini aku mau usaha apa? Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ai, Maya. Kalian pasti tahu aku mau cerai ya? Kita udah dengar apa yang terjadi. Dan kita turut prihatin. Kita datang ke sini karena mau ngasih titipan ini dari yayasan. Semoga aja ini bermanfaat untuk kamu ya. Silahkan diterima. Kayaknya hidup aku emang ngenes. Sampai-sampai aku harus terima santunan kayak gini. Aku benar-benar malu banget. Makasih ya, Ai, Maya. Sekarang aku juga lagi bingung banget. Kira-kira aku buka usaha apa ya? Soalnya mulai sekarang aku mau hidup mandiri. Sebenarnya banyak sih. Mungkin bisa bisnis makanan atau skincare. Atau kamu jadi reseller cemilan aja, kamu cari. Di sini warga sukanya makanan pedas-pedas atau yang gurih. Tapi biasanya sih pedas sama gurih mereka suka ya. Ini Neng Maya. Kalian teh habis dari mana tuh? Hello, cakep-cakep bener sih. Habis dari rumahnya dia. Bagaimana nih kabar itu bocah? Biar kata itu anak kalau lagi keluar songongnya, sombongnya kebangetan begono ya. Tapi gue kesian juga sama tuh bocah. Sebabnya dia jadi korban diporotin mulu sama laki sama mertuanya ya. Kalau tadi sih kayaknya emang udah mantap mau cerai. Bagus dong. Ya, sama tadi juga dia nyari ide gitu untuk buka usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah atunya lamun gitu mah. Gimana ya kalau kita teh bantu ramein jualannya? Pasti itu mah kita. Widih, belanja banyak nih. Sombong banget roman-romannya ditanya kagak mau ngejawab. Apa jangan-jangan itu belanja pakai duit hasil ngorotin ante lu ya? Harus pastiin eta mah. Kalian tuh ya, dari kemarin mulutnya tuh nyinyir aja. Jangan so berani-berani ngatain saya sama Tommy ya. Lagian ngapain sih? Kalian itu bela-belain mantu nggak tahu terima kasih itu? Hah? Ada jelas pisan atunya kita teh belain mantan mantu kamu gitu. Daripada anak kamu tak benar lu tukang morotin gitu. Dengar lu, hah? Lu pikir gue bukan perempuan? Hah? Gue perempuan, gue punya hati nurani. Bagaimana nasibnya kalau gue punya anak, terus mantunya itu kerjanya ngorotin anak gue? Mestinya lu mikir begitu. Emang lu tuh mesti kasih pelajaran kok kayak gitu ya? Kamu ya, nyubit-nyubit orang tua. Gimana bisnya nggak bisa dilerai? Udah Bu, malu Bu. Ayo kita pergi. Iya, malu Bos ya banget kalian. sama warga. Lu punya malu? Dengan keroyokan kayak begini. Satu dong, satu sini. Sama gua. Iya kan? Ayo, lu Juga nih ya. Kenapa aku nggak dibolehin ayah untuk jual lukisan ini ya?
Ini aku yang stres kali ya. Aku merasa lukisan ini gerak sendiri. Aku nggak salah lihat kan? Ini kan Nurlela, teman SMA aku. Jadi dia sekarang agen cemilan. Apa aku ikutin apa kata ini ya? Aku jualan cemilan. Aku bisa pesen nih sama dia. Siapa tahu aku dapat diskon gede. Pasti Aini masih mikirin soal siapa dia sebenarnya. Aku yang orang lain aja sampai shock dan beneran penasaran sama omongan Pak Sabto. Apalagi Aini. Kayak gitu kan jadi cantik lamunnya. Udah aja, jangan diapa-apain, orang udah bagus di situ juga nih. Jari, cantik lamunnya. Ya ampun, makasih Ali. Kamu udah mau menghibur aku. Hai. Apapun yang kamu pikirin, jangan lupa dibagi-bagi ke aku juga ya. Balik lagi nih, udah kesekian kali aku ngingetin kamu kalau aku akan selalu ada buat kamu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hai Mai, hari banget sih Ayu. Pokoknya ingat terus ya. Selalu ada aku di sini. Ada Fahri juga. Dan pastinya ada Malik. Jadi kalau stresnya itu harus dibagi jadi 4. Karena kita berempat, bukan kamu sendiri di sini. Makin gak berat tuh kalau dibagi berempat. Dan kita semua yakin kok. Pasti Allah udah rencanain sesuatu yang lebih baik buat kamu. Apapun yang Pak Sabto bilang tentang keluarga kamu, jangan terlalu jadi beban pikiran kamu ya. Kamu nggak harus kepikiran siapa keluarga kamu sebenarnya, karena ya keluarga besar kamu ada di sini. Mbak, apa itu? Ini cemilan, Mbak. 5.000 aja per packnya. Mau beli? Boleh, aku beli 5 ya. Ayo, bentar ya. Ya. Baik, aku kan ya. Dulu aku jual gorengan, kamu gak pernah mau beli. Alasan kamu karena higienis. Roda itu berputar ya. Dulu kamu di atas, sekarang kamu di bawah. Nikmatin aja ya. Nih. Kasih ya. Alhamdulillah. Bu, ini mau beli cemilan nggak? Cuma 5.000-an aja. Cie, Tuan Putri sekarang jualan cemilan murah nih ye. Dulu aja pas masih kaya sombong, sekarang susah deh. Ya udah nih saya beli, kasihan kan kamu baru cerai. Mau beli berapa? 2 aja. Bentar ya.
ya. Cemilannya 5.000 saja, cemilannya. Cemilan astagfirullahaladzim. Hati-hati dong, Dek. Itu makanannya jangan lempar-lempar. Tunggu siniin. Apa nih? Sini kamu. Oh, sekarang ada yang jualan cemilan murah toh. Kenapa cemilannya aja yang dilempar, sayang ya? Nggak orangnya yang dilempar-lempar. Jaga mulut ibu ya. Ibu udah bukan mertua aku lagi. Jadi kalau sampai ibu macem-macem, aku bakal apa, ha? Bakal lakuin ini. Ini apa-apaan ini? Kawan! Kamu ngapain ngelakuin suka-suka ibu aku? Kurang ajar kamu ya. Berhenti dong. Jangan kasar sama perempuan gini dong. Dia yang mulai duluan. Kita nggak bisa nyalahin apa yang dia lakuin. Karena tadi Bu Minci juga ikut provokasi. Semua tuh gara-gara anak ibu ya. Namanya juga anak-anak, bercanda. Sini pulang. Ya udah kamu pakai bantu aja. Cak, aku beli sebagian ya. Ayo Bu. Ya. Kenapa nenek itu ngejar dia dari sama ibu-ibu? Apa benar nenek itu bakal bikin malapetaka buat orang-orang di dekat aku? Jadi kita ini lagi ngokop tirkam. Ngopi koboy, bari kekitiran keliling kampung Bugono. Ketiba maya encat kita ya. Ya kata lu dagang itu, apa? Cemilan. Iya. Iya bener ini. Cemilannya harganya cuma 5.000 aja satu paknya, Bu. Boleh tuh. Mau beli berapa? Mau atuh, iput 50.000, Iin sabaraha? Sama dah. 50.000-nya. Dia juga 50.000. Nih. Alhamdulillah. Bentar ya. Atau jadi langganan pertama kamunya, Iya. Dia. Gue denger lu habis dibully sama Warkamsi. Jadi kalau saran gue ya, makanya kalau kita lagi di atas itu jangan suka songong sama Warkamsi, ya. bener pisan eta teh. Tasnya. Gue kagak biasa buang sampah sembarangan di luar. Jadi gue nitip tulung buangin ya. Kita permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeselin banget Bu Yayan. Dia itu kesini niat bantu apa nyeramahin aku sih? Kenapa semuanya jadi serba sulit bagi aku sih? Andai aja ada yang bisa nolongin aku. Betapa aku bencinya dan sakit hatinya karena Tommy, ibu sama warga lain yang udah ngerendahin aku. Aku pengen banget balas dendam sama mereka semua. Andai ada yang bisa nolong aku. Aku jin penunggu lukisan itu. Dan aku sudah merasuk ke dalam tubuhmu menjawab permintaan kamu. Sudah lama aku menunggu kamu mengundangku, Yasmin. Dengan aku ada di tubuhmu, kamu bisa mengubah wajahmu menjadi orang lain. Dan itu bisa kamu manfaatkan untuk memperoleh keuntungan dan juga membalas dendam. Gampang. Kamu hanya butuh gambar orang yang wajahnya mau kamu curi.
dan benda yang pernah dipakainya. Masukkan benda itu ke batok yang dipakai ayahmu mencuci kuas lukisnya. Rendam tanganmu sambil melihat foto orang itu. Lalu bacalah mantra dan sebut nama orang itu. Setelah itu, tiup tanganmu dan usapkan tanganmu yang basah ke wajahmu. Kalau kamu mau berubah menjadi dirimu sendiri lagi, tinggal baca mantra yang sama dan usap wajahmu. Ternyata benar-benar memberikan aku solusi. Wahai jin penunggu lukisan, sekarang aku akan membalaskan dendam kematian suami dan mertuaku. Ini saya aja ngerasa apa gimana ya? Kok udaranya jadi nggak enak gini? Merinding gue. Kalian pasti lagi ngeronda ya? Iya. Mbak Des mau kemana nih malam-malam? Bawa tas gitu. Pergi jauh nih. Iya, ini mau ke rumah teman. Kebetulan dia pesen cemilan, terus minta langsung diantarin. Jadinya saya mau ke sana. Kalau gitu saya permisi ya. Iya Mbak. Mari. Ya, hati-hati ya. Dan, Dri, kalian lanjut aja rondanya. Aku ada urusan sebentar. Kemana, Lek? Lek? Tiba-tiba nih. Aku harus mastiin Tommy nggak ada di rumah. Tapi gimana caranya ya? Lu bawel banget sih, iya. Ini gua mau jalan. Astaga, iya. Ini on the way nih gua nih ya. Tungguin. Ternyata semesta berpihak padaku. Sekarang saatnya menutup mulut mertua rese itu. Tommy. Sekarang aku sudah menjadi Tommy. Inilah saatnya. Aku membalas dendam. Sigaw. Sekarang sigaw itu nama tempat atau nama orang ya? Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam. Kok kamu belum pulang sih, Mai? Kamu masih kepikiran soal si Galuh ya? Sini aja Kamu mau ngapain? Iya, apaan sih? Kamu mau ngapain? Ya maksudnya kan ini juga udah malam. Desain. Kamu kalau misalkan pulang ntar takutnya kan malaman. Aini, aku mau nemenin kamu di sini. Aku tahu kamu pasti kepikiran soal si Galuh, Pak Sabto.
foto adopsi dan teka-teki lainnya itu. Coba lihat. Aku masih bingung banget. Di Galuh ini nama tempat atau orang ya? Kayaknya aku nggak bisa bantuin kamu yang ini deh, Ay. Aku bantuin kamu makan aja ya. Aku masak aja buat kamu. Mau kan? Iya, ya. Boleh. Aku cepet kok bikinnya, nggak lama. Titip. Aku emang pusing mikirin asal-usul aku. Tapi ternyata dengan gak nutupin dari Maya dan yang lain, beban aku kerasa lebih ringan. Karena emang mereka selalu punya cara buat menghibur aku. Alhamdulillah. Bu. Loh, kok kamu udah pulang sih, Tom? Cepet banget. Katanya kamu mau ke lelang lukisan itu. Batal, Bu. Hah? Aku ditinggal sama teman-teman. Kamu kan harus segera lelang sisa lukisan-lukisan itu loh. Siapa tahu kayak kemarin, satu lukisan terjual sampai 10 juta. $10 juta, Bu? Iya, yang kamu kasih si dia 100-an ribu itu loh. Kalau dipikir-pikir ya Tom, dia itu kasihan ya kita kibulin. Kita beli lukisan ayahnya dengan harga murah meriah, terus kita lelang deh dengan harga tinggi, ya? Aku baru tahu, ternyata ibu sama Mas Tommy selicik itu. Aku benar-benar udah ketipu. Tom, kok bengong sih? Udah sana, gak usah males. Langsung kamu pergi ke lelang, terus ketemu sama Pak Setio, kamu bujuk dia. Kamu jual lukisan lain dengan harga yang lebih tinggi. Bisa lagi. Bu, 10 juta ya, Bu ya? Bu, 10 juta ya? Bu, 10 juta. Ini balasan yang pantas buat mertua licik kayak dia. Sekarang tinggal Tommy. Ini saatnya acting. Bu bangun, Bu. Ibu, Bu bangun, Bu. Minta kenapa dengan Bu bangun, Bu? Ya Allah. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang ngelakuin ini, Bang? Dan. Tunggu, Dan. Ini semuanya salah paham, Dan. Saya nggak salah. Saya nggak sengaja, Dan. Wah, mencurigakan nih. Nggak. Jangan bohong lu. Dia apa ini? Jadi kamu yang ibu kamu sendiri? Tadi saya sempat berdebat terus. Terus, Bang Tommy! Oh, Kalian jaga di sini ya? Iya. Hai, Bang Tommy! Tommy! Hai! Bang Tommy! Wah! Kabur deh! Untung mereka nggak ngejar aku. Duh, sial banget. Kenapa tadi pas jadi Tommy aku lari pakai tas ini ya? Kan Dani sama Faris sempat ketemu aku bawa tas ini. Semoga aja deh mereka nggak notice. Ria, lari ke sini kan? Mau kemana? Bu Mince meninggal, Lik. Dibunuh sama Bang Tommy. Ini lagi. Tommy?
Ya, setelah ketahuan dia lari ke arah sini. Mbak Dias. Gue mincet Mbak Dias. Sama Bang Tommy. Kamu jangan bercanda, Dan. Gak mungkin Mas Tommy ngelakuin itu. Enggak, Mbak. Saya nggak bercanda, Mbak. Saya sama Fahri dengar sendiri kalau Bang Tommy ngakuin. Ya walaupun katanya nggak sengaja. Abis itu dia ketakutan banget. Dia kabur deh. Ya Allah. Sekarang warga lagi ngurus jenazahnya Bu Minja. Jadi kalian tadi lagi ngejar Tommy? Iya, Dek, ya. Setelah ketahuan, tadi dia langsung kabur ke arah sini. Emang kamu nggak ngeliat, Dek? Ya Allah, Ibu. Ibu kenapa nasibnya kayak gini? Ya udah Mbak Dias. Mendingan sekarang Mbak Dias ikut kita aja. Sekarang kita ke rumah Bang Tommy. Kita lihat jenazah Bu Minja. Duh, kalau aku ikut mereka sekarang, gimana caranya aku ambil tas isi peralatan pengubah wajah aku? Mendingan aku bisa aja deh. Iya, saya mau banget ke sana. Walaupun dulu saya pernah berantem sama Bu Minja, tapi tetap dia mantan mertua saya. Cuman gimana kalau saya nyusul sendirian aja karena saya harus pulang dulu ke rumah. Ya, saya permisi. Mari. Gimana lagi? Kita coba lanjutin aja pencariannya. Ayo. Enggak. Kita udah cari kemana-mana, tapi masih aja nggak ketemu. Iya. Kita udah suruh warga yang lain juga. Kalau mereka ketemu sama Mas Tommy, suruh langsung kabarin di grup. Tommy? Ini Bang Tommy. Ini ada apa? Kalian ngapain raba-raba di depan rumah saya? Dasar anak durhaka lu. Durhaka apaan sih? Saya nggak ngerti apa-apa. Udah Bang, lu nggak usah acting ya? Hah? Nggak usah belaga pikun lo. Acting apa sih, Dan? Saya bener-bener nggak ngerti. Ini ada apa sih? Ini kenapa ada polis lain di depan rumah saya? Ibu mana, Ibu? Bu! Ibu! Mas Tommy. Ibu Mas Tommy udah meninggal. Sekarang dia udah dibawa ke klinik. Dan Mas Tommy harus ikut kita ke kantor polisi. Ibu meninggal? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bu! Ibu! Lepasin! Bu! Ibu! Acting begitu. Kita bawa aja dia. Lepasin saya! Pak, kamu salah. Lepas! Selamat tinggal Mas Tommy. Bu Minja meninggal. Dan yang Mas Tommy. Bukan cuma itu. Pas kita masuk buat ngecek jenazahnya Bu Minja, kelakuannya Mas Tommy tuh emang udah aneh. Terus tiba-tiba dia ngaku gitu aja. Kok bisa ya kejadian kayak gini? Soalnya yang kita tahu Bu Minja sama Mas Tommy, mereka kan kompak banget. Rick, kamu tahu nggak motif pembunuhannya apa? Assalamualaikum. Rik, habis dari mana? Kok kayaknya capek banget? Oh ya, Ri, tadi aku habis dari rumahnya Tommy. Habis bantu-bantu di sana. Mau ngabarin kamu, cuman kayaknya kelupaan deh. Cuman udah beres kok semuanya. Terus apa lagi? Ayam. Ayam. Bisa dadae doang? Agak. Diet. Ya, biar cantik. Mumpung aku punya kekuatan berubah wajah gini, aku harus benar-benar manfaatin sih. Enaknya ngapain ya? Berubah jadi buayan asik nih. Mumpung aku juga masih simpan gelas mineral yang pernah dipakai Bu Yeyen sama fotonya. Ntar gue bikin ayam woku-woku biar bisa ngomong bulu-bulu. Bulu-bulu. Iya deh, jadi berapa? Jadi 70. Hah?
70. Alamat. 65 dah. Ya udah. Dia langganan terus. Ya udah ya. Makasih, Nak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah begitu dong, kagak ngutang-ngutang. Ah. Dah, alhamdulillah, tinggal balik dah. Keliling lagi dah. Kenapa? Dani, barusan gue ditelepon sama keluarga gue. Ada yang sakit keras. Dia butuh duit buat opnam. Dia katanya butuh 5 juta. Ya Allah, banyak banget. Bisa pinjemin gue kan? Ntar siang gue ganti. Ini ATM gue keblokir. Perasaan tadi Bu Yeyen happy-happy aja. Kalau begini pasti urgent banget nih. Ya udah deh, saya bantuin deh. Ya udah ikut ke ATM ya. Biar sekalian saya mau keliling. Ayo. Iya deh, ayo. Ntar kamu tagih ke Bu Yeyen aja duitnya. Biar kapok si ibu julid itu. Mas Capir, Ya. saya pesan dong. Tapi bayaran nanti sore ya. Bener ya sore ya? Iya, saya gajian kan sore ntar. Boleh. Saya pesan gula, kopi. Sama berasnya sekalian. Oh boleh nih. Udah. Ntar gua ambilin dulu ya. Ini saya catat ya. Oh boleh, catat aja. Itu sore balik lagi ya ke sini ya. Oke sip. Kasih ya. Iya. Ya udah ntar gue OTW ya. Ini gue sarang. Pas banget masih nyangkut kuncinya nih. Wah, Gibran, mau ngapain? Lu mana motor? Woi, maling! Maling! Yen, kalau tadi kamu ikut jumba, seru sih ya, Yen. Kagak. Gua mah udah kagak nafsu jumba sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siang nih. Iya, udah siang. Matahari bersinar cerah. Coba gini, biar lebih cerah lagi, kita bahas uang yang tadi tuh. Katanya kan mau dibalikin siang ini.
uang? Iya, yang tadi. Gue ngutang. Ah, males deh begini nih. Lu kalau males, mandi dulu. Biar segar, biar semangat. Saya nggak sampai bercanda nih, ya. Ini namanya ingkar janji nih. Bu Yen, 5 juta tuh bukan duit dikit ya. Kalau dipecah jadi recehan. Rubuh genteng. 5 juta? 5 juta. Astagfirullahaladzim Dani. Gua emang melarat di mari, tapi lu lihat no, di Tanah Abang, saudara gua semua. Nggak mungkin gua minjem duit sama lu. Ada nih, kamu teh nagih sama Yeyen. Padahal Yeyen teh tengah rasa minjem ke kamu atau kumaha cari tanah. Enggak, Bu Iput. Kagak mungkin kalau Bu Yen lupa. Kejadian baru tadi pagi. Bu Yeyen tadi minjem duit sama saya. Katanya duitnya buat bakal berobat saudaranya. Penting. Makanya saya pinjemin. Ya Allah Dani. Kenapa? Tadi pagi itu gua habis belanja di tempat lu. Gua pulang, gua leyeh-leyeh. Tuh gua itu cememesan sama Iput. Janjian mau ketemu. Saya kagak mau tahu ya. Saya kagak terima alasan. Ya, pokoknya tuh duit 5 juta harus dibalikin. Duit kagak kenal saudara. Nah, saudara yang begini dimaksud nih, gedekin nih. Adil Kipa, lu berapa bener ya? Gua minjem duit lu tuh buat apa? Tanya sama lu. Jangan bohongin saya. Lu kenapa kalian tiba kayak gini? Minjem duit ditagihin kalau ngomong. Gua kagak ngutang, gua dulu. Lu gua kagak ngutang. Ikut aku ya, ikut Kita ngobrol sana aja. Ya, kita ikut aku. Kita ngomong di sana. Coba jangan. Ceritain baik-baik, ceritain baik-baik. Gua nggak mau abang gua di Tanah Abang. Liatin lu. Bro, beli kopi gua. Lu mau bayar utang ya? Utang apaan lu? Lu jangan marah-marah dong. Mana itu dulu? Ini catatan lu ngambil gula, ngambil kopi, emang ngambil beras. Mana coba lihat. Lihat, lu nggak percaya? Gak percaya gua sini lihat. Ih, lu main pukul gua aja lu. Lagi lu nggak percaya. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Berhenti semuanya, berhenti! Udah cukup. Masalahnya Bu Yeyen itu bener-bener ngotot. Dia nggak minjem uang ke Dani. Ya tapi kenyataannya gue maksa Dani buat minjemin duit 5 juta itu. Ya. Waalaikumsalam. Emang bener ya? Bu Yeyen ngutang sama Dani perkara gara-gara dia belum bayar utangnya? Iya. Kenapa, Ay? Aneh aja sih. Soalnya perkara ini mirip banget sama Pak Naryo. Masalah utang beras. Kalian ingat kan? Kenapa aneh gini ya? Polanya sama semua. Yang satu bilang utang, yang satu ngerasa nggak ngutang sama sekali. Kalau Bu Yeyen, kita semua tahu dia dekat sama Dani. Dan dia nggak mungkin aja kalau punya rencana jahat ke Dani. Iya, kamu benar-benar. Akhirnya orang-orang yang pernah menyakiti dan merendahkan aku dapat balasannya. Dan sekarang aku bisa belanja pakai uang ini. Aku bisa dapetin apapun yang aku mau. Aku sudah menepati janjiku padamu, memberikan kekuatan. Dan sekarang kamu harus menepati janjimu. Carikan aku persembahan malam ini. Persembahan? Hewan atau manusia? Tapi gimana caranya aku untuk dapetin itu? Terserah kamu. Kalau kamu masih ingin kekuatan itu, jangan pernah menunda. Berikan aku persembahan malam ini, atau kamu sendiri yang aku ambil jiwa. Baik. Kenapa? Kamu lagi mikirin apa? Aku masih kepikiran Ay sama kasus pembunuhannya Bu Minja. Maksudnya gimana? Sebenarnya malam itu tuh aku ngeliat Tommy, Ay. Ya Allah, Pak, kok bisa jatuh gini, Pak? Coba beresin dulu. Jatuh sih.
meskipun Tommy bisa pulang lebih cepet, kayaknya dia nggak punya waktunya deh buat nyiksa atau bahkan ibunya sendiri. Dan gak lama setelah itu baru aku ketemu Dani yang ngabarin kalau Bu Mince dibunuh. Gak mungkin dong Tommy bisa secepat itu udah balik ke rumah dan ngelakuin itu semua. Ini. Hai. Hai. Ini. Hai. Hai, kenapa? Hai. Hai. Kamu ngejar apa, Hai? Sebenarnya selama ini aku sering didatengin sama nenek-nenek misterius. Aku nggak tahu siapa nenek-nenek itu. Tapi mungkin aja nenek-nenek itu dibilang sama Pak Sabto. Dan tadi nenek-nenek itu muncul di sini. Dia ketawa keras banget. Dan sekarang pas aku samperin dia hilang. Ibu teh ada yang lupa tuh. Eta bumbu rendang di rumah ibu teh habis. Gimana kalau kita teh ke rumah Adani buat beli eta bumbu rendangnya? Males. Bisa kagak sih? Belanjanya udah jangan di tempatnya si Dani lagi. Iya, tapi kan warung teh udah pada tutup atuh. Cuman tempat Adani doang yang masih buka. Oh, jadi begitu ya orang-orang zaman sekarang ya. Dia yang punya utang, dia juga yang marah sama yang ngutangin. Harusnya saya yang marah, Bu Yeyen. Saya udah stres nih. Lihat. Tuh, lidah saya beb keriput begini. Di mana serikaannya? Gua kata juga apa? Gak usah ketemu dia. Dani, lu bahas utang aja. Utang apa gua? Udah tuh kalian teh jangan ribut lagi, Nya. Iya. Emang hebat Bu Yeyen, top banget. Ya? Bu Yeyen emang selalu yang paling bener. Iya. Sampai dia salah pun, juga dia yang benerin. Kagak ngerasa dia punya utang. Hah? Padahal bilang aja, kagak ada niat buat ngebayar utang. Hah? Kenapa? Ini kalau begini urusannya, mendingan kita ribut aja. Ayo. Gua kagak utang. Saya tampung, ayo. Lu jangan ada berondong. Udah perempuan. Gua punya jiwa lelaki nih kalau kayak begini. Berantem sini kita. Berantem. Jadi, ulah. Apa tuh mulai dong? Enak. Baru tuh mulai dong. Pelojotan. Makan yuk. Nih, simpan. Ada apa? Halo. Lu tanggung jawab lu ya. Lu tahu kagak? Bulu hidung gue ini lu taruh bawa bantal. Satu bulu hidung gue bisa bayar hidup lu 3 tahun. Udah. Kenapa sih ya Allah? Ini mah. Gue dikatain ngutang mulu mah. Gue capek dah mah. Nantangin dia dulu. Dani, jangan kayak gitu dong. Asti. Hah? Apa yang barusan aku lihat? Dia berubah jadi orang lain. Astagfirullahaladzim, dia pasti pakai ilmu hitam. Assalamualaikum. Permisi. Wafi. Saya minta uang kamu dan perhiasan.
beneran bisa berubah dan dia pakai itu untuk nipu orang. Apa jangan-jangan Dani sama Bu Ibu juga korbannya ya? Aku harus kasih tahu yang lain. Maya pasti udah lihat semuanya. Aku harus beresin dia sebelum semuanya kebongkar. Aku yakin Amy, Malik sama Fahri pasti akan kaget banget begitu tahu ini. Orang yang kita kira abaikan. Balikin gak handphone aku? Gak akan biarin kamu pergi. Aku bakal jadiin kamu korban persembahan aku. Balikin! Mas, cepetan balikin handphone aku! Balikin! Siapa, Ai? Mai, nelfon bentar ya. Ya. Halo, Mai. Mai tunggu, aku speaker dulu ya. Tunggu. Biar Malik juga dengar. Lik, ternyata dia bisa berubah wujud jadi siapapun. Dia pakai ilmu hitam. Yes. Lik, Mai? gimana? Ternyata dia sih itu bisa berubah jadi warga. Tadi aku ngeliat. Dan kayaknya habis ini dia akan berubah jadi aku. Karena tadi aku pergokin dia. Kamu pergokinnya di mana, Mai? Nah, itu Maya yang palsu. Tangkap dia. Aini, Malik, hey, ini aku Maya. Aku Maya yang asli. Ayo. Lupa deh, itu yang palsu, aku yang asli. Kenapa? Fahri, aku dikejar sama anjing. Aduh, aku takut banget deh. Mumpung masih jadi si Maya, aku manfaatin aja buat dapetin uang dari Fahri. Lumayan kan? Fahri juga duitnya banyak. Aku boleh pinjam uang kamu nggak? 10 juta aja. Soalnya ibu aku butuh. Dia atap rumahnya plafonnya bocor. 10 juta? Serius, Mai? Ya iyalah, aku serius. Masa aku bohong? Aku bisa aja sih Mai kasih, tapi kamu serius? Soalnya selama ini kan kamu nggak pernah minjem uang sekalipun kalau kamu terdesak. Dan kalau emang untuk ibu kamu, bukannya kamu udah lama ya nggak komunikasi sama ibu kamu? Mai. Assalamualaikum, Ai. Hari, kamu ke yayasan sekarang ya, ini penting banget. Oh, iya. Oke, Ai, aku kesana. Assalamualaikum. Aku ingin menagih persembahan yang kamu janjikan. Kapan kamu akan memberikannya? Aku janji aku akan berikan secepatnya, tapi bisa kan kamu bantu aku dulu? Aku udah ketahuan sekarang dan aku harus melakukan sesuatu. Selama kamu belum memberikan persembahan, aku tidak bisa membantumu. Nih buktinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kok udah sampai sini, Nak? Tadi
kamu kenapa tiba-tiba pergi? Kamu tadi ketemu sama Maya di depan. Siapa dia? Itu dia. Bukan aku. Iya, Rik. Maya baru aja dapetin bukti kalau ternyata dia itu bisa mengubah wujud. Dan dia tadi mengubah wujud jadi Maya untuk ngelabuin kita. Maksudnya? Lagian kalian juga bisa-bisanya kalian nangkep aku. Masa kalian nggak tahu sih aku yang asli yang mana? Ya, sorry Mai, masalahnya kan kejadiannya begitu cepat. Kita juga panik pas lihat kamu ada dua. Terus alasannya dia apa buat ngerubah wujudnya? Ya apalagi, Ri. Dia mau ambil uang, dia minta uang, dia ambil barang berharga orang yang dia serupai. Nih, kamu lihat sendiri buktinya. Aku rekam kok semuanya. Aku harus cari dia sekarang. Ya, aku ikut. Yuk. Aku juga, yuk. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini sebelum Maya bongkar semuanya tentang perbuatan aku. Mbak Dias. Mbak Dias nggak kenapa-napa? Kenapa? Aku udah berubah. Gini aja, mendingan kita mencar aja nyari dia supaya lebih cepat ya. Boleh, kita mencar ya. Apa nggak mendingan bareng-bareng aja? Takutnya si Dias nanti berhasil ngelabuin kita semua lagi. Masalahnya gini, kalau kita bareng-bareng semakin lama, mendingan kita mencar. Dan dia pasti bakal gunain ilmu hitamnya dia untuk ngerugiin orang lain. Pokoknya gini, kalau ada yang nemuin dia, tinggal kabarin aja. Ya udah. Tapi kamu jangan ngelakuin apa-apa sendirian ya. Oke, aku kesana kali ya. Kesana aja. Hati-hati ya. Hai. Dan? Lu mau kemana? Lagi nyari dia. Gue bantu cariin ya. Nggak perlu. Sekarang dia sudah di sini. Dan Dani yang asli itu nggak pakai lo gue. Selama kamu belum memberikan persembahan, aku tidak bisa membantumu. Apa jangan-jangan perubahan wujudku karena aku belum kasih persembahan? Dia, kamu harus bertanggung jawab sama apa yang udah kamu lakuin. Ikut aku. Enggak. Lepasin aku, nggak lepasin kamu. Au! Ah! Lihat! Au! Lihat! Au! Lihat! Siap,
orang yang tahu perubahan wujud aku. Kayak gini caranya aku nggak aman. Mau nggak mau aku harus upgrade kekuatan aku supaya aku bisa kabur. Apa aku jadikan Dani sebagai korban persembahan aku? Bagaimana caranya aku membuat persembahan itu? Kamu hanya perlu mendekatkan lukisanku ke orang yang akan kamu persembahkan. Kalau persembahan itu harus pakai lukisan, itu tandanya aku harus balik lagi ke rumah untuk ambil lukisan itu. Tapi kalau aku ke rumah untuk ambil lukisan itu, yang ada aku ketangkep basah lagi sama mereka. Atau aku coba berubah wujud jadi Dani lagi, semoga masih bisa. Ya. Ini, Hai, kamu kenapa? Enggak. Hai. Hai. Gimana? Dia nggak ada di rumahnya. Kamu ketemu nggak? Aku tadi ketemu sama dia. Dia dari jadi Dani terus berubah. Tapi penyamarannya cuma sebentar doang. Terus sekarang dia lari ke sana. Hai, kamu kenapa ngelakuin itu, Hai? Kan kamu udah janji bakal ngasih aku semuanya. Iya, masalahnya Aku mepet. udah bilang sama kamu jangan ngelakuin apa-apa sendiri. Ya aku ngerti, tapi masalahnya mepet banget. Aku nggak bisa ngabarin kamu. Aku lagi berusaha untuk megang dia. Ya udah. Ya udah, mending sekarang gini. Mari kamu temenin Aini di sini ya. Biar aku sama Fahri cari dia. Pasti dia belum jauh. Elik, kalau hati ya. Fahri. Iya. Udah, nggak apa. Dani, mau kemana Dan? Gue ada urusan. Mau diantar aja? Gak usah. Gak apa-apa kok, cuma mau ini doang. Nganterin barang pelanggan gue. Makasih ya, Malik, Fahri. Oh iya udah, hati-hati ya. Kabarin kalau ada apa-apa Dan. Iya. Dia berubah wujud jadi Dani. Kita ikutin aja, Ri. Tolongin gue, di rumah gue ada tikus. Gede banget. Maaf banget, tapi kita lagi ada masalah yang lebih penting. Jadi kami belum bisa bantu, maaf ya. Ih, sombong banget lu. Emang masalah apa sih yang lebih penting dari tikus? Adik tipe banget sih. Kalau bukan karena Dani mau aku korbanin, males banget capek-capek kayak gini. Diam nggak? Jangan banyak gerak. Lu ngapain? Diam nggak sih? Sulit banget sih dia. Gimana mau diam, diikat begini? Wah, lu mau ngapain gue? Hah? Tolong! Tolong!
Polar. Dia berubah. Jangan, tolong. Mari lukisan dari. Terus bang lukisan dari. Ini Maya, itu kenapa sih Babang Malik sama Bang Ropahri? Iya tuh mereka teh meni buru-buru pisannya, padahal mah kita teh cuman minta tolong gitu. Tapi kata mereka teh cenah aya nu leuwih penting buat ditangkap daripada nangkap tikus. Iya, Dias. Mereka mau nangkap dia secepatnya. Mengapa tuh bocah mau ditangkap? Bu Yaya, Bu Ipet harus tahu kalau Dias itu punya ilmu untuk mengubah wujud jadi apapun yang dia pengen buat dapetin uang. Serius? Iya. Aduh, jangan lu bilang kalau gue sama Dani itu berantem gegara perkara utang. Itu gara-gara dia. Gimana? Kayaknya Dias yang bikin warga jadi berantem. Adik kita tuh orang. Ini kalau kayak gini kita kudu susulin Babang tuh ngejar si Dias sebagai korban nih. Gue kudu ngamuk sama dia. Ayo, lu bisa? Ayo gue dulu. Lu aja ngikutin dia bro. Dani, lu gak apa-apa? Dani? Baik. Ini. Hai, lukisannya hai. Bismillahirrahmanirrahim. Maya bawa lari. Bawa lari lukisannya. Ayo kita aja. Kenapa dia ada di sini? Apa mungkin dia mau terlibat lagi? Dani, makan. Semoga kita. Banget. Kita harus bakar. Bakaran. Jangan makan lukisan itu. Jangan. Jangan. Aku salah, aku yang udah Bu Minca dan aku juga yang udah
udah menipu warga-warga untuk mendapatkan uang. Saya mohon maaf. Kita udah maafin kamu. Tapi tetap aja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Dan kita semua tahu kok, kalau kamu bukan orang jahat. Mungkin sikap kamu juga timbul karena dendam yang kamu pupuk. Jadinya kamu ada di jalan yang salah. Iya, saya akan bertanggung jawab. Kita tetap harus bawa dia ke kantor polisi. Kita harus bebasin Tommy dari tuduhannya. Erik. Ya, Mbak. Apa nenek misterius itu akan muncul lagi dan ganggu aku?